Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Firdan Potpojan dari Teknik Informatika kelas 24E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS PBO, yaitu tugas besar. Di sini saya membuat atau bertemakan sistem kasir buah. Nah, di sini saya mendesain kelas diagram. Di kelas diagram itu terdapat main, kasir, transaksi, file manager, item transaksi, kelas buah dan turunannya atau inheritance, yaitu anggur, pisang, alpukat, buah naga, dan jeruk. Nah, di sini juga ada yang namanya kelas cetak struk. Mari kita jelaskan satu persatu. Di kelas main itu terdapat main string. Di sini itu otaknya kita yang bisa menginputkan di dalam sistem. Nah, di sistem kasir itu yaitu terdata yaitu daftar transaksi. Nah, di daftar transaksi itu banyak sekali menu-menunya. Mungkin nanti kita spill di bagian kodenya atau di codingannya. Nah, di sini juga ada yang namanya file manager. Di sini file manager itu untuk menyimpan data yang kita inputkan. Di dalamnya itu data-data total pembelian yang pelanggan beli. Di sini tuh ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini yaitu inputan atau penambahan data dari si kasir untuk menambahkan data yang ada di sini. Misalkan beli buah berapa, ada total harganya, dan di situ disimpan di file manager. Di file manager di sini ada item transaksi. Nah, di sini tuh berbagai macam buah. Jadi di warung ini atau di penjualan buah ini terdapat ada 5 buah. Jadi ada 5 buah, yaitu anggur, pisang, alpukat, dan jeruk. Nah, ini juga bisa mencetak struk. Jadi setelah transaksi, lalu kita bisa mencetak struknya. Oke, kita lanjutkan ke dalam codingannya. Di dalam codingannya terdapat pertama-tama pasti yaitu ada kelas main. Nah, kelas main itu yaitu titik awal program Java. Nah, di kelas main itu yaitu terdapat objek kasir, dan untuk menjalankan programnya itu kasir.jalankan. Yang kedua yaitu jenis buah. Nah, di jenis buah ini saya menggunakan yang namanya enum. Apa sih enum? Enum itu digunakan untuk membatasi pilihan jenis buah. Nah, di pilihan jenis buah agar tidak sembarangan string, jadi di sini dikelompokkan seperti anggur, jeruk, pisang, alpukat, dan buah naga. Enum yang saya gunakan agar data jenis buah lebih aman dan terkontrol. Lalu kita ke step selanjutnya atau di kelas selanjutnya, yaitu kelas buah. Di kelas buah ini terdapat yang namanya abstract class. Di sini terdapat abstract class berperan sebagai superclass, yaitu induknya para buah-buah yang tadi 5. Nah, di sini tuh ada yang namanya kelas buah, abstrak kelas buah. Di sini terdapat atributnya yaitu ID buah, nama, harga per kilogram, dan stok kilogramnya. Nah, di sini tuh ada abstrak method yaitu fungsi abstraknya. Di sini ada getter, setter, atau enkapsulasi. Saya menggunakan abstract class karena semua buah memiliki atribut yang sama, tetapi cara perhitungannya bisa berbeda. Mungkin beda harganya, jadi cara perhitungannya pun pasti berbeda. Nah, di sini juga ada yang namanya kelas anggur. Kelas anggur tuh di sini terdapat extend. Extend tuh apa sih? Untuk mewarisi dari si induk, yaitu tadi kelas buah. Nah, di kelas buah itu ada apa aja? Yaitu ada ID, nama buahnya, dan harga dan stoknya. Nah, itu tuh dipanggil di kelas extend atau kelas pewarisan ini. Di sini pun juga ada yang namanya overriding. Jadi mengimplementasikan abstract method. Jadi fungsi method yang ada di buah itu diimplementasikan
di override, yaitu public double hitung harga. Nah, di sini tuh berat kilogram dikali harga per kilogramnya. Jadi misalkan total semua yang dibeli yaitu anggur aja misalkan 2 kilogram, misalkan ya, dikali harga dari 1 kilogram anggurnya itu 50.000, jadi 100.000. Sama di jeruk pun sama, di pisang pun juga sama, di alpukat pun juga sama, di buah naga pun juga sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cetak struk. Nah, di cetak struk tuh apa sih? Di sini tuh terdapat yang namanya interface. Interface berisi kontrak metode atau fungsi tanpa implementasi. Akan diimplementasikan oleh kelas transaksi. Nah, ini tuh nyambung ke kelas transaksi. Jadi metodenya tuh apa aja sih? Yaitu cetak header dan cetak detail. Nah, kita langsung ke file transaksi. Di file transaksi terdapat yang namanya kelas relasi. Ini tuh berelasi dengan cetak struk. Nah, di kelas transaksi itu implement ke cetak struk apa aja sih? Itunya ID transaksi, tanggal, berbentuk integer dan string. Nah, di sini tuh relasi satu transaksi menyimpan banyak item buah. Di sini juga kita ada polymorphism, berparameter bertipe superclass buah. Jadi ini nyambung lagi ke kelas buah. Jadi ini bisa menambah buah, menghitung ulang total, sama transaksi dan total harga. Nah, di sini juga implementasi dari interface yang ada di cetak struk. Nah, di sini override-nya, yaitu struk penjualan buah itu pasti muncul kan. Jadi ada cetak detail dan satu lagi tuh cetak detail total keseluruhannya dan cetak headernya. Oke, sekarang kita bahas file manager, file handling. Nah, di file handling ini kita menggunakan yang namanya public static void simpan data. Jadi yang disimpan di file handling atau di .txt yaitu nomornya, ID transaksi dan totalnya. Nah, di sini tuh nanti kesimpan ya, dan terbaca oleh yang namanya buffer reader. Jadi setelah dibaca lalu disimpan data yang filenya itu data transaksi. Oke, kita lanjutkan ke kelas item transaksi. Nah, di kelas item transaksi ini khusus untuk mengubah get nama buah, get berat, subtotal, apapun itu, ubah berat. Jadi di sini tuh berfungsi atau metodenya itu untuk mengubah buah. Jadi ini berparameter dengan transaksi. Nah, di sini tuh ada private buah, private double berat kilogram, private double subtotal. Nah, di sini item transaksi. Item transaksi apa aja sih yang mau diganti? Misalkan buah anggur nih, si pelanggannya tuh pengennya tuh 1 kilogram, salah input jadi 2 kilogram. Jadi kita ubah menjadi 1 kilogram. Nah, di sini berat kilogramnya diubah dan subtotalnya pun pasti berubah. Yang tadinya 100.000 jadi 50.000. Dan tampillah yang namanya sudah diubah. Oke, kita ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini tuh inti dari semua menu yang ditampilkan di runningannya. Kita lihat pertama-tama di sini tuh ada yang namanya kelas kasir sebagai pengelola menu. Nah, di kelas kasir itu terdapat scanner dan array list, yaitu menyimpan semua data transaksi. Nah, di tampilan menu tuh ada
tambah data, tampil data, cari data, ubah data, cek status kasir, dan keluar. Nah, setelah dijalankan itu kita kan menampilkan menunya. Menunya sudah ada, jadi kita bisa pilih antara tampil data sampai cek status sampai keluar. Setelah itu dijalankan. Nah, di sini tuh menu tampil data, yaitu kita nanti memasukkan data, pilih buah, dan masukkan berat kilogram yang pengen dibeli. Nah, di sini ada yang namanya tampilkan data. Jadi tampilkan data yang sudah disimpan di file handling, di file manager. Yes, di file manager atau di class manager. Kita di sini ada cari data, nanti memasukkan ID-nya. Lalu di sini pun ada yang namanya ubah data. Nah, ubah data ini seperti yang tadi setelah saya jelaskan, misalkan salah kilogramannya ataupun buahnya. Nah, di sini kita ubah datanya. Nah, inti fitur ubah data yaitu ubah berat atau hitung ulang kembali totalnya. Nah, di sini dicek status. Jadi di sini tuh ada yang namanya menjumlahkan total omset dari seluruh transaksi. Di sini ada polymer piston, akses via objek transaksi. Nah, di sini tuh ada total omset dan total harga yang diinputkan oleh si kasir. Nanti itu muncul status kasir, jumlah transaksi, dan total omset. Nah, rata-rata transaksi, misalkan ada berapa transaksi, misalkan 3 transaksi. Nah, rata-ratanya tuh pasti muncul di sini. Oke, sekarang kita lihat hasil runningan dari sistem kasir buah ini. Hasil runningannya tuh seperti ini, yaitu menu kasir buah Endan. Nah, kenapa Endan? Karena nama saya Firdan. Di sini ada tambah data, tampilkan data, cari data, ubah data, cek status kasir, dan keluar. Oke, yang pertama kita akan tambahkan data dulu. Kita ketik 1. Kita masukkan ID transaksi, yaitu misalkan 1110, enter. Lalu kita di sini pilih buah. Nah, di sini tuh yang namanya inheritance atau pewarisan. Kita pilih anggur, pisang ataupun apa itu. Di sini ada 5 buah. Saya pilih anggur. Enter. Di sini berapa kilogram? 2 kilogram misalkan. Kita tambah lagi. Saya ingin buah naga. Kita tambahkan buah naga seberat 3 kilogram. Ya, kita tambah lagi nih, apalagi ya buahnya, alpukat. Kita alpukat 2 kg. Nah, di sini tuh sudah beres, kita klik N atau no. Nah, di sini tuh struk penjualan buahnya, ID transaksi, tanggalnya. Nah, di sini subtotal dari anggur 2 kg 100.000, buah naga 135.000, alpukat 80.000. Nah, totalnya tuh 315.000 di sini, seperti struk penjualan buah ya. Nah, transaksi berhasil tersimpan. Kita tampilkan data. Nah, di sini tuh transaksi yang sudah disimpan ya di file handling. Kita lihat di file handling ya guys, di .txt. Kita lihat apakah ada. Nah, ada pemirsa data-data yang sudah tersimpan. Oke, kita masuk ke project lagi. Di sini kita akan yang namanya cari data. Cari data yang tadi ya. Kita 110, enter. Nah, beres, ada data yang tadi sudah muncul. Kita ubah data. Ubah data. Nah, diubah data, kita masukkan ID-nya 110. Apa sih yang mau diubah? Item mana? Misalkan saya buah naga tuh saya mau beli 2 kilo aja sih. 2 kilo. Misalnya 3 kilo jadi 2 kilo.
kita enter. Nah, subtotalnya menjadi 270.000. Yang tadinya 315 jadi 270.000. Nah, sudah tersimpan atau sudah berubah dari subtotalnya. Kita cek status si kasir. Si kasir tuh saya ya, misalkan kan si kasir yang menginputkannya. Jadi baru satu transaksi. Kita cek. Yes, baru satu transaksi, omsetnya baru 270, rata-ratanya juga sama. Misalkan kita keluar dari program. Beres. Nah, mungkin sekian dari saya, Firdan Fawad Faujan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.